John, Iya, kok pulang lagi kamu dari Jawa? iya, Lubuak Carito. Belum hilang jejak kakimu. Turun dari rumah. Sudah pulang juga kamu merantau. Jangan pikir si jomblo tuh nggak berusaha dia tuh. Uang ada, semua ada, motor ada, cewek nggak ada. Apa kamu gak jadi ke Jawa, John? Iya, Lubuak Carito. Saya kira bencana sudah reda, ternyata bencana makin menjadi-jadi di Pulau Jawa. Iya bagus banyak bencana, John. Kok banyak bencana bagus? Maksudnya apa, Lubuak Carito? Kamu takut mati apa, John? Kalau kita lihat dari sisi pandang keimanan, John, bencana itu cuma ujian untuk orang beriman dan cobaan bagi orang tak beriman. Wah, ternyata ada benarnya juga. Iya, John. Ngapain kamu pulang? Kalau mau mati itu tak perlu karena gempa, karena gunung meletus, ataupun tsunami yang diisukan di Pulau Jawa. Kamu takut mati apa, John? Si Jonas bilang kan, hidup ini sementara, ngapain dipikirin? Hidup memang sementara, tapi jomblonya kok lama. Wah, ternyata ada benarnya juga. Ini benar-benar pemahaman yang sangat mendalam Lubuak Carito. Iya, John, saya rasa Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kita. Wah, ini benar-benar bagus Lubuak Carito. Ada bencana. Anggap saja ini ujian naik kelas. Iya, John, suatu bukti adanya Tuhan, dan ada bukti kita orang beriman. Ternyata ada benarnya juga. Mungkin orang-orang yang bernilai bagus dan naik kelas, kita semakin jelas membedakan orang-orang beriman dan orang-orang sok beriman. Iya, John, agar tak koar-koar lagi. Orang munafik, orang-orang zolim, saya rasa orang bodoh pun bisa membedakan orang beriman jika sudah dalam musibah. Saya rasa ini benar juga. Iya, John, ngapain kamu pulang? Kamu takut mati apa, John? Tersiksa pula batinnya. Saya itu khawatir, baru sampai di Jawa, Ya, datang bencana gempa. Baru beberapa hari, Gunung Bromo meletus lagi, belum angin puting beliung, dan isu-isu tsunami besar, yang mengancam Pulau Jawa. Politik juga makin memanas. Masya Allah. Saya jadi khawatir, takut mati konyol, di Jawa. Kita boleh waspada dengan adanya bencana, apalagi diisukan adanya potensi tsunami besar. Kalau cuma potensi, itu tak perlu juga khawatir berlebihan. Bisa saja unsur politik, mungkin Jakarta sudah terlalu ramai, padat penduduk, bisa saja isu tsunami berpotensi warga ketakutan, dan pergi untuk pindah, seperti kamu ini, John, terpancing ketakutan. Wah, ternyata ada benarnya juga. Iya, John. Kalau sudah seperti itu, kemana lagi kita mau lari? Mungkin ini benar-benar ujian bagi orang beriman. Mungkin kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ambil saja hikmahnya. Iya, John, suatu bukti adanya Tuhan, dan ada bukti kita orang beriman. Makanya ini, kita lagi ujian, John. Makanya saya anggap bagus, saya melihat di berita TV, ketika bencana datang, banyak orang yang selawatan, banyak orang menyebut, Subhanallah, dan ya, Allah. Saya melihat orang-orang serentak mengingat Allah, ketika bencana itu datang. Saya juga melihat orang-orang banyak yang mengucap, Subhanallah, ya, Allah, ini benar-benar suatu bukti, masih banyak orang beriman. Iya, John, saya rasa ujian untuk orang-orang beriman, hal ini sudah menjadi yang terbaik diberikan oleh Tuhan untuk kita, agar kita tak selalu sibuk dengan dunia, agar tak koar-koar lagi. Orang munafik, orang-orang zolim, saya rasa orang bodoh pun bisa membedakan orang beriman jika sudah dalam musibah. Wah, ini benar-benar pemahaman yang sangat mendalam Lubuak Carito. Iya, John, selalu mengejar harta, dengan penuh canda tawa, dan bersikap ria. Mungkin ujian ini benar-benar membuktikan kekuatan iman kita, namun lain dengan orang-orang tak beriman, John. Tentu hal ini akan menjadi cobaan berat bagi orang-orang tak beriman. Karena selama ini mereka tertawa, berpesta pora, dan hura-hura dengan harta-harta mereka, tanpa ada mengenal dan memahami, kita hidup punya Tuhan. Kita hidup punya aturan, dan kita sudah diberi petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, namun tak pernah mereka pedulikan. Saya rasa, bencana yang sudah pantas terjadi, agar kita benar-benar paham. Kalau kita lihat, dari sisi pandang keimanan, dan bisa membedakan orang-orang beriman, dan orang-orang yang tak kenal Tuhan, kita semakin bisa membedakan, John.
orang-orangnya. Saya rasa ini bagus, apa yang diturunkan Tuhan, bencana alam. Iya, bagus ada bencana diturunkan, dengan adanya kehancuran dari Tuhan yang tak bisa dielakkan. Saya banyak melihat orang-orang yang mengingat Tuhan, meski yang dipunya cuma baju di badan, tapi musibah ini benar-benar menyadarkan mereka serentak mengingat Tuhan. Saya berharap, semoga hal ini tidak cuma dalam keterpaksaan, ingat Tuhan. Iya, John. Semoga sampai hayat keluar dari badan, roh melayang, jiwa akan tenang. Kita akan mati, dalam kulimah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hembusan nafas terakhir. Iya, John. Suatu bukti, adanya Tuhan, dan ada bukti, kita orang beriman. Semoga kita lebih bisa merenungkan lagi, jauh ke lubuk hati sanubari, yang paling dalam, agar kita benar-benar paham kita hidup ada Tuhan. Ini perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. John, Iya, Lubuak Carito. apa kamu telah benar-benar paham dengan pemahamanku ini, John? Ketahuilah, Tuhan berbicara dalam Al-Qur'annya. Ini sudah ada ketentuannya masing-masing, John. Dan manusialah yang harus patuh dalam perintahnya, kecuali iblis dan setannya. Sudah dari zaman dahulunya, ini makhluk yang durhaka. Bagi manusia yang bersikap seperti iblis dan setannya, tentu mereka yang akan menerima pembalasannya di setiap perbuatannya. Ini sudah ada ketentuannya masing-masing, John. Saya yakin, apapun agamamu, apapun Tuhanmu, lalu ketika bencana datang, murkanya datang, di saat itulah kita benar-benar merasakan hidup ada Tuhan. Kenapa di saat itu kita begitu benar-benar merasakan ada Tuhan? Rasa-rasa ini telah tercipta, telah ada sejak zamannya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, itu tak lain karena sesuatu keinginan, dan sampai manusia saat ini, kalau benar-benar manusia tak kuat iman, banyak kemauan manusia itu yang tak habis-habisnya, yang tak ada rasa cukup-cukupnya, selalu berlomba-lomba mengejar untuk dunia, padahal dia juga akan mati, John. Yang lebih menyakitkan, mereka korupsi, lalu ketahuan masuk penjara, dan bermasalah, sudah tua pula itu. Jadi sampai kapan adanya ketenangan? Ini yang patut kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Justru dalam ketenangan tanpa musibah, kita sering lupa ke Tuhan. Sering kita lihat, ketika orang hidup dalam ketenangan, tanpa ada musibah, adem ayem, ketika itu, banyak orang-orang yang lupa diri, tidak ingat Tuhan, tak pernah mensyukuri hidup ini, apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, tak pernah menyantuni, tak pernah bisa untuk berbagi, hidup dalam keresahan, dalam rasa kekurangan, dan banyak godaan iblis dan setan. Orang-orang cuma mengejar masalah dunia, demi uang dan harta melimpah, hidup dalam kemewahan, tak mengenal harta dan makanan halal haram. Ketika ini sudah banyak terjadi, takkan ada manusia yang bisa meluruskan nafsu manusia yang teramat gila dengan kehidupan di dunia. Takkan ada yang bisa menghentikan, kecuali Tuhan, kecuali Allah, Tuhan kita, dengan menurunkan malapetaka dan musibah-musibah bencana yang datang tiba-tiba. Saya rasa ini bukti nyata adanya Tuhan untuk menguji kita, orang-orang beriman. Saya rasa tindakan Tuhan ini benar-benar bagus. Bencana bisa terjadi. Wah, ternyata ada benarnya juga. Ini benar-benar pemahaman yang sangat mendalam, Lubuak Carito. Iya, John. Saya mengatakan bagus ada bencana itu, dari sisi pandang keimanan. Jika ini benar-benar ujian untuk orang beriman, saya rasa keputusan yang tepat Tuhan menurunkan bencana. Suatu bukti adanya Tuhan, dan ada bukti kita orang beriman. Makanya ini kita lagi ujian, John. Kita melihat dari sisi terbaiknya saja. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.